Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mau coba sharing sama teman-teman, sharing pengalaman perihal pemakaian dan Sinco Big Block di Yamaha XR 155. Dimana saya kurang lebih pakai ban ini sudah hampir setengah tahun juga, kalau nggak salah udah 6-7 bulanan ya saya pakai Sinco. Dan di sini saya mau coba sharing pengalaman. Oke, ini Sinco E805 tipenya, atau yang biasa kita bilang Sinco Big Block atau ban tahu. Untuk ukurannya di depan itu ukurannya 130 80/17 ring 17 untuk ukuran depannya. Kita ke ukuran belakang. Di belakang itu ukurannya 150 70/17. Nah, saya juga udah ganti velg ya, karena velg standar bawaan Yamaha XR itu racing saya pakai jari-jari. Ini dari Sprint XD. Ukuran velg depannya itu 17 3x3. Nah, lebar tapaknya, lebarnya 3 cm. Dan untuk belakang itu Sprint XD juga itu 17 4,5. Jadi ini kemarin harusnya masuk 5 inci juga harusnya masuk, tapi karena kemarin barangnya kosong jadi saya pakai ini yang 4,5. Lebih cakep sih sebenarnya kalau pakai yang 5, jadi tapaknya lebih lebar, lebih mantep. Jadi untuk ubahannya sendiri ya, kalau kita udah pakai Big Block ini itu paling di spakbor depan aja, di sayap depan ini wajib diganti, wajib di custom, karena kalau yang spakbor bawaan itu nggak bakal muat cuy, karena itu kekecilan, karena kita udah pakai ban yang profilnya. Jadi abaikan saja untuk yang piringan cakram ini yang ngebuat motornya jadi estetiknya berkurang karena itu aftermarket bukan yang asli. Sama ini juga aftermarket. Big Block ini E805 kemarin saya beli di distributornya di Medan, di Sinco Tire Medan. Itu harganya sepasang kalau saya nggak salah 4.100.000 lebih, itu sepasang depan belakang. Dan kenapa ban ini mahal? Memang ban ini kan bukan ban lokal ya, ban luar, yang kalau saya nggak salah ban ini itu dari Korea Selatan. Jadi mungkin ada biaya pajak atau biaya cukai yang buat ban ini jadi mahal. Terlepas dari itu, memang dari kualitas juga ban ini beda. Kalau kita lihat secara kasat mata aja gitu ya, ini kelihatan ya beda sama ban-ban lokal, dimana presisinya itu antar blok-blok itu indah, enak gitu dilihat sih, cakep dilihat dan padat gitu loh. Komponnya juga kalau kita lihat bahannya itu lembut, sebenarnya bahannya lembut. Dan kalau kemarin saya sharing sama si penjualnya itu katanya sebenarnya ban ini nggak sesuai sama jalanan di Indonesia dan suhu di Indonesia, karena jalan Sinco ini komponnya lembut jadi cepat habis. Memang dia lebih diperuntukkan untuk di cuaca-cuaca yang nggak terlalu ekstrim, seperti mungkin di daerah dingin ya. Kalau di Korea atau di Jepang mungkin nggak terlalu sepanas di Indonesia, apalagi suhu aspalnya juga pasti beda dengan di Indonesia. Dan memang peruntukan ban Sinco ini sendiri kan kalau saya nggak salah itu 70-30, 7% untuk di off-road dan 30%-an itu untuk di jalanan aspal. Tetap bisa dipakai di jalanan aspal, tetap bisa, tapi nggak begitu nyaman sih. Sekarang ke pertanyaannya, cocok nggak nih Sinco Big Block dipakein ke Yamaha XR 155? Secara model, secara style masuk banget untuk di XR 155. XR 155 ini motor yang udah ganteng dari lahir. Ban bawaannya sendiri sih sebenarnya sudah ban dual purpose ya, udah bisa main di lumpur, udah bisa main di aspal juga. Nah, tapi memang ya bakal lebih cakep lagi kalau dimodifikasi, nggak bakal puas. Nah, kalau untuk gaya sangat masuk Sinco ini ke Yamaha XR 55, ngebuat motor kita itu jadi beda, ngebuat jadi ganteng, lebih gagah, lebih scrambler ataupun tracker lah, sesuai kalau untuk modifnya tracker atau scrambler. Oke, sekarang kalau untuk dipakai harian, cocok nggak nih Sinco dipakai XR untuk aktivitas harian atau jadi motor harian kita? Nah, kalau menurut saya sih nggak sesuai ya, nggak cocok untuk dipakai harian. Lebih cocok sebenarnya untuk motor gaya-gayaan aja sih. Karena apa? Karena saya juga sering lah ya, pernah beberapa kali pakai motor ini ke kantor. Untuk membelah kemacetan itu agak sedikit susah, karena yang pasti karena bannya yang berat banget, bannya ini betul-betul berat, komponnya itu betul-betul padat, ngebuat si akselerasi kita juga di jalanan jadi nggak
agility-nya jadi berkurang, kelincahan kita mau selip-selip itu pasti berkurang, dan akan jadi masalah juga buat berhenti di lampu merah. Karena dengan tinggi badan saya yang hanya 166 cm, motor ini bawaannya udah tinggi, ditambah big block lagi yang pasti ngebuat profilnya jadi lebih tinggi. Ini bakal susah napak buat kita yang tinggi di bawah 170 cm. Pasti kenyamanan kita saat berkendara. Selain ngebuat kita jadi jinjit balet kalau di lampu merah, kalau kita mau U-turn atau mau putaran atau mau belokan, tekongan ya, kita tuh jadi kayak ngerasa gimana ya, kayak ngerasa motor ini mau selip, mau jatuh. Itu sebenarnya enggak, tetap aman. Tapi itu disebabkan oleh jarak antara blok-blok ini terlalu jauh. Itu ngebuat waktu kita tekongan itu jadi kesannya ogle-ogle gitu loh, di belakang tuh ogle-ogle. Tapi aman, saya ya alhamdulillah nggak pernah kejadian ya jatuh atau selip, itu nggak pernah kejadian. Tapi ngebuat kita jadinya agak ragu aja kalau mau tekongan. Gimana kalau misalnya pakai XSR udah dipakein Sinco, dipakai touring, gimana rasanya? Jelas nggak enak. Kasihan, yang pertama saya kasihan. Kenapa kasihan? Karena XSR ini hanya bermodalkan CC 155 cuy. Jadi CC 155 itu untuk menarik kedua ban Sinco ini yang berat itu nggak sesuai sama kapasitas mesin XSR. Jadi kemarin itu saya pernah rolling dalam kota aja dengan kecepatan mungkin hanya 30-40 km, nggak lama ya, kurang lebih hanya 10-20 menit perjalanan itu indikator radiator itu merah, yang menandakan bahwasanya mesin itu panas, radiatornya itu panas. Mungkin yang pasti setelah saya ulik-ulik itu mungkin karena disebabkan saya tidak melaju dengan kecepatan di atas 40 km. Dan kasihan juga waktu itu juga ke touring ke pegunungan ya, jalan-jalan di pegunungan itu ngebuat mesinnya jadi ngeden, jadi berat, tarikannya berat juga dia. Nah makanya itu sih kalau untuk dipakai touring dengan kondisi kita pakai Sinco itu jadi gimana ya, jadi kasihan motornya gitu, kasihan mesinnya. Karena sekali lagi peruntukan Sinco ini harusnya sih untuk motor 250 up ke atas, tapi kalau untuk gaya, untuk style ya sah-sah aja gitu kan. Oke, jadi berdasarkan pengalaman saya, gimana sih caranya supaya si indikator radiator itu nggak hidup? Saya rasa yang pertama kita harus jalan rata-ratanya itu di 40 km per jam. Jadi kemarin tuh saya pernah touring ya ke daerah perbukitan, pegunungan dengan tanjakan-tanjakan yang lumayan ekstrim. Alhamdulillah si indikatornya ini nggak hidup, karena memang saya waktu itu ngejaga rata-ratanya itu di atas 40 kecepatannya, nggak hidup. Alhamdulillah itu perjalanan hampir 1 jam nonstop dari Medan ke daerah itu, alhamdulillah indikatornya nggak hidup. Kalaupun dia hidup, kita cukup istirahat sebentar, motornya kita matikan, kurang lebih kita istirahat 5 sampai normal kembali, indikator merahnya sudah berhenti menyala, dan kita bisa lanjutkan perjalanan. Untuk gaya cocok, tapi kalau untuk touring jauh saya nggak rekomendasi banget Sinco Big Block ini dipakein ke Yamaha XSR 155. Karena apa? Seperti yang tadi saya jelasin, kasihan mesinnya cuy. XSR ini cc-nya rendah, hanya 155, ngeden mesinnya, kasihan, menjerit dalam hatinya. Jadi nggak sesuai dengan kapasitas mesinnya. Tapi kalau untuk hanya sekedar gaya-gaya, sore-sore, bonceng anak gitu ya, atau hanya rolling dalam kota, untuk di foto-foto cakep, memang harus diakuin motor ini paduannya pas pakai Big Block. Kalau untuk touring jauh atau yang kita sering pakai harian juga sebenarnya sih nggak rekomendasi, karena bakal mempengaruhi ya kenyamanan kita sehari-hari. Karena ngebuat motor ini jadi lebih tinggi, ngebuat kita jadi jinjit balet setiap lampu merah, itu akan ribet sih kalau yang saya rasain ya, jadi nggak nyaman. Tapi memang konsekuensi kalau mau ganteng memang harus kehilangan kenyamanan, itu pasti nggak bisa dipungkirin sih. Oke, mungkin kesimpulan dari saya, ban Sinco Big Block ini sangat pas, sangat sesuai kalau dilihat dari desainnya dipadukan dengan Yamaha XSR 155. Apalagi kalau teman-teman yang konsep Yamaha motornya itu dibuat scrambler ataupun tracker, yang pasti KP Racer nggak cocok pakai ban ini.
ngebuat motor ini, ban ini maaf, lebih cocok sebenarnya main di lumpur. Jadi kalau teman-teman sering ke terabas-terabas tipis-tipis, sering ke kebun gitu ya, main-main, atau yang di daerahnya masih jalanannya masih jelek, sesuai sebenarnya pakai ban ini. Tapi memang lagi-lagi jangan pakai ban ini terlalu lama dengan motor ini, kasihan mesinnya menjerit cuy, kasihan lah, indikatornya sampai menyalanya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya, berdasarkan pengalaman saya kurang lebih setengah tahun pakai Shinko Big Block di Yamaha XR 155. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh komen, pasti akan saya jawab. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa saling support, saling mendukung, dan tetap sehat. Yang pasti jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.